kita buka sama-sama dari kitab Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Oh iya, saya belum perkenalkan diri saya. Saya Vivi, dengan ini Pak Beni, suami saya. Ya, Vivi dan Pak Beni. Kami juga bersyukur bersama-sama boleh bisa mulai bareng-bareng, kan semua juga kasih Tuhan ya Bu ya. Ya, kita mau ayat 1 sampai 18 kita baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Ayat pertama saya dan kita gantian ya. Kita sama-sama. Judul di perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, kolam Bethesda itu kan dekat gerbang domba, berarti kan memang kondisinya kan dulu bayangan saya kan bagus pas kami puji Tuhan diberi kesempatan mengunjungi ya di tahun 2017 kami lihat ternyata dulu ada ekspektasi kita lah gitu ya, dan ternyata pada saat kita makin belajar lagi ternyata kolam Bethesda itu kan dekat gerbang domba, di mana setiap domba yang mau dipersembahkan istilahnya dibersihkan dulu di kolam itu. Jadi istilahnya kolam itu kotor lah, bau gitu ya. Dan domba-domba yang mau dipersembahkan pasti namanya domba kan kambing apa kan kotor ya. Nah, dan di serambi itu ada 5 serambi, jadi di mana mereka itu
yang sakit berarti bukan 1-2 orang tapi banyak. Mereka tuh mereka yang sudah mendapat posisi di serambi itu udah bahagia banget. Sebab kalau pada saat goncang, kolam itu bergoncang, malaikat Tuhan turun, itu berarti sakit apa juga sembuh. Jadi istilahnya mereka yang udah berada di posisi serambi itu udah tempat yang paling enak tuh, misalnya yang sakit banyak ya. Jadi kalau mereka sudah langsung goncang, mereka langsung nyemplung di kolam itu, mereka sembuh. Jadi dengan kondisi itu semua berharap kesembuhan. Tapi kebayang nggak? Jadi kalau saat mereka sudah ada di serambi itu, jadi mereka itu pikir, saya cuma kita membayangkan ya. Jadi saat mereka ada di serambi itu, pasti mereka nunggu bener-bener goncangan, jangan sampai pada saat goncang, misalnya dia lagi ke toilet lah, lagi makan, kan sayang banget gitu, penantiannya sia-sia selama ini kan. Nah, jadi saat mereka menantikan goncangan itu, berarti mereka tuh semua cuma fokus itu kan. Fokus berharap mujizat, fokusnya berharap akan goncangan itu kalau saat malaikat turun. Ya, nah saat itu Tuhan lihat orang lumpuh yang udah 38 tahun. Kita kebayangkan kalau Gaby bisa jalan-jalan enak kan, bisa naik sepeda, bisa main, apalagi Tante Vivi lihat katanya kamu suka main ya, teman-temannya banyak di sini ya Gaby ya. Nah dia kan senang kan, semua senang main. Nah saat dia nggak bisa apa-apa, cuma lumpuh dan dia harus antri untuk mengalami kesembuhan, itu kan pasti gak enak. Dan bukan sebentar loh, dia sakit selama 38 tahun. Dan saat kita perhatikan, saat di hari Sabat itu Tuhan Yesus datang dan dia hampiri yang sakit banyak gak? Banyak. Tapi Tuhan bisa Tuhan mengampiri yang sakit yang sudah 38 tahun tersebut ya. Apa-apa, mau ikut denger juga ya. 38 tahun itu dan Tuhan hampiri, dan Tuhan bilang, ini nih yang Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tapi jawabnya apa? Ya, maukah engkau sembuh? Orang itu jawabnya apa? Kita perhatikan, kita lihat yang ayat 7 ya. Saya bacakan. Jawab ya orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi nggak ada kesempatan Tuhan. Mana mungkin saya bisa sampai ke kolam itu? Buat jalan aja susah, orang lumpuh. Ya, berharap kita nggak bisa. Jadi orang sama saat kita lagi melihat nih banyak masalah, yang sekolah lah, terus yang sakit, yang banyak hutang, kita cuma ngeliat masalah kita nggak akan pernah bisa sampai sama Tuhan. Cuma kita lihat masalahnya besar, tapi kita nggak Tuhannya yang besar. Kita cuma lihat masalah-masalah itu aja. Nah, lihat, tapi Tuhan bilang apa? Angkat tilammu dan berjalan. Angkat tilam dan berjalan. Nah, saat dia angkat tilamnya dan berjalan, dan saat itulah mujizat terjadi. Tapi Bapak, Ibu, adik-adik ya, jangan pernah stop di mujizat. Saya juga nggak menyalahkan sih kalau semua orang nih sekarang pendeta ini bisa menyembuhkan, KKR di mana-mana penuh. Saya nggak menyalahkan, karena Tuhan Yesus bisa memakai setiap cara untuk membawa kita bertemu dengan Tuhan. Tapi jangan pernah stop cuma sampai mujizat. Kemarin saya bertemu dengan teman saya, dia Muslim. Dia akhirnya pas menikah dengan orang Kristen, dia nggak ngerti. Cuma dia nikah karena ikut-ikutan aja kan. Saat anaknya sakit parah, dia cuma bilang, istilahnya iman pun dia nggak ada. Dia nggak ngerti karena dia nggak percaya. Dia belum percaya sama Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi tapi pada saat saat anaknya disembuhkan Tuhan, dia jadi teman saya ini pas berdoa, dia bilang, saya nggak tahu, cuma saya percaya sama Tuhannya suami saya. Tuhannya suami saya bisa menyembuhkan anak saya. Dia pun belum beriman, dia belum tahu Tuhan dengan dia nggak ngerti. Tapi memang anaknya disembuhkan, dan tidak sampai di situ. Teman saya terus makin mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Jadi jangan pernah stop akan mukjizat. Kalau dia cuma stop sampai, oh ya Tuhannya suami saya hebat, bisa menyembuhkan, sampai di situ saja. Tapi dia enggak, dia stop, berlanjut terus sampai akhirnya dia saat ini kita bisa sama-sama belajar Alkitab bareng-bareng. Karena apa? Karena dia tahu sumber mujizat sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi kita nggak pernah stop sampai di mujizat aja kita cari. Saya juga nggak menyalahkan kalau semua orang ikut KKR cuma mau kesembuhan, nggak salah. Tetapi jangan cuma sampai sudah terima mujizat, oh
oh ya Tuhan hebat, cuma sampai situ doang. Tapi kekristenan bukan suatu agama, tetapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Gimana kita punya hubungan sama-sama dengan Tuhan, kita makin mengenal dengan Tuhan, seperti tadi yang kesaksian dari Ibu Matilda sendiri ya, bagaimana justru dalam setiap keadaan jadi makin dia paham, berusaha lari pun dari berusaha lari nggak mau tengok panggilan Tuhan pun, Tuhan akan giring lagi, bawa lagi, makin mengenal Tuhan dengan baik. 17 tahun menanti karya Tuhan bukan suatu hal yang sebentar loh. 17 tahun lama loh Bu ya, tapi dengan sabar. Bagaimana kalau kita tengok ke belakang, bagaimana penyertaan Tuhan tahap demi tahap sampai anak-anak sudah besar, pelayanan terus jalan, memulai ibadah di rumah, memulai semuanya itu luar biasa. Mungkin saya juga kalau disuruh dengan Pak Bini juga gak berani ya, tapi balik ya, kalau memang Tuhan sudah berbicara jelas dengan Bapak Ibu untuk panggilan tersebut, maju terus ya. Ya, maju terus, karena Tuhan memang Ibu sudah merasakan jelas panggilan itu, maju terus ya. Tapi kalau memang kita, apalagi betul kata Ibu tadi, kalau Tuhan tuh memanggil, pasti konfirmasi suami istri jelas. Jadi kalau saat istri dipanggil, suami kok ya. Tapi kalau istri dipanggil, suami oh nggak mau, pasti kita nggak bisa kerja sama. Tapi saat suami istri dipanggil sama-sama, berjuang sama-sama, itu karya Tuhan akan semakin banyak ya. Dan bukan suatu kebetulan kalau ada GPDI Bethlehem di sini. Tuhan sudah pilih dengan tapi memang harus sabar ya, serta percaya Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita yakin dan percaya untuk karya Tuhan ya. Nah, saat dia angkat tilang, jadi orang ini benar-benar tahu Tuhan loh. Pasti tanya ya. Di ayat 11 dia bilang, kan orang-orang ini dia tradisi itu zaman dulu itu kita masih percaya sama tradisi. Kalau hari Sabat itu udah nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kalau di Israel tuh kok sampai Israel mencet lift aja udah nggak ada yang berani. Jadi karena mereka tuh tradisi banget gitu kan. Jadi nggak ngapa-ngapain deh kalau hari Sabat gitu loh. Nah tapi jadi hari Sabat itu benar-benar mereka tuh cuma ibadah gitu ya. Mereka nggak melakukan apa-apa gitu. Makanya saat mereka cuma angkat tilam aja, justru penghakimannya luar biasa. Kok kamu angkat tilam sih? Kadang kan justru penghakiman orang-orang yang justru yang seiman sama kita, ya justru mereka tuh kadang-kadang lebih keras menghakimi kita ya. Nah orang yang sakit tadi yang benar nggak kenal ya. Dia itu tanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu angkat tilam dan berjalanlah. Tetapi di ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Memang dia nggak tahu. Jadi kalau kesembuhan berdasarkan iman, kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa. Cuma karena belas kasihan Tuhan. Ya, karena mujizat terbesar kalau soal menyembuhkan, lunas hutang, sakit sembuh, itu mah bagi Tuhan perkara gampang. Karena Tuhan kita maha kuasa. Tuhan ini pencipta langit bumi, itu gampang banget. Amin. Gampang banget. Ngasih makan 5.000 orang cuma 5 roti 2 ikan. Amin. Gampang kan? Gampang banget. Tetapi yang terpenting adalah mujizat terbesar itu adalah saat Tuhan Yesus taat sama Bapa. Dia taat di Getsemani, dia nangis dan itu keringatnya sampai seperti butiran darah karena dia tahu seluruh dosa manusia akan ditumpahkan ke dia. Itu mujizat terbesar yang sudah kita terima. Dia terus berjalan sampai di kayu salib dan dia bilang dan semua dosa tertimpah di dia. Itu mujizat terbesar. Finish. Amen. Semua selesai. Amen. Itu mujizat terbesar. Jadi kok soal masalah ini itu gampang banget. Justru saat tidak terjadi mujizat pun itu adalah mujizat terbesar karena kita akan merasakan bagaimana tanpa mujizat pun Tuhan tetap pimpin. Amin. Tuhan tetap berkarya. Waktu kemarin kami diberi kesempatan saya pandemi Covid ini menjadi sejarah, menyisakan sejarah dalam kehidupan saya karena mama kandung saya dipanggil Tuhan karena Covid. Waktu itu saya juga sama. Saya juga berdoa ngotot sama Tuhan. Mama saya sehat Tuhan. Awalnya saya bilang mama saya sehat. Harusnya mama saya bisa sembuh. Mama saya cuma 6 hari.
Dan saya bawa ke rumah sakit dokter pun bilang, mama kamu sehat, daripada di rumah sakit lebih baik dirawat di rumah. Kalau di rumah kan berbahaya kan, waktu itu tahun 2020 lagi masa-masa covid itu lagi merebak banget awal-awalnya kan, istilahnya covid itu kayak tabu. Nah akhirnya mama saya cuma di tempat kos. Pas kebetulan keponakan saya kosnya karena lagi pandemi kan takut ya orang pada kos, jadi pada pulang kampung semua tuh, jadi tempat kos kosong, jadi mama saya sama saya di tempat kos berdua. Prosesnya cepat banget sampai adik saya bilang, kenapa bisa begini? Saya coba tanamkan sama saya, segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan, dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi tetap berespon benar. Saya kuat adik saya, tapi kenapa bisa begini? Dan ternyata Tuhan panggil mama. Dan saat mama pergi, nggak ada lagi, saya juga sadar, nggak ada lagi pendeta yang bisa berdoa, nggak ada lagi pujian penyembahan saat ibadah, nggak ada. Itu saya cuma pemakaman, itu cuma saya. Karena semua pendeta juga, saya juga paham, pendeta pun takut. Pendeta kan juga manusia. Memang sih pendeta kami juga bilang, Vivi ada yang bisa, nggak usah Pak, karena saya paham. Mama saya kan covid gitu ya. Itu bersyukurnya mama, karena saat mama kritis, saya bawa ke rumah sakit. Dan ternyata dokter tuh belum periksa semua, sudah terlanjur meninggal. Jadi akhirnya jadi belum ada kenyataan meninggal karena covid. Tapi saya tahu covid kan, mama saya sudah swab, sudah covid kan. Jadi saya bilang akhirnya, jadi saya diberi kesempatan saya merawat mama saya. Jadi pemakaman pun akhirnya saya masih bisa datang lah gitu ya. Tapi itu pun keluarga saya, Pak Benny aja nggak bisa datang. Saya bilang jangan datang, saya bilang itu. Karena lagi covid begini jangan, biarkan saya urus sendiri. Dan saat urus mama pun itu Tuhan izinkan handphone saya ketinggalan. Jadi saya nggak bisa minta tolong siapa lagi gitu kan. Itu Tuhan izinkan semuanya. Tapi itu dia, saat mujizat tidak terjadi, justru di situ mujizat sesungguhnya. Saya betul merasakan apa? Tuhan Yesus nggak tinggalin. Tuhan nggak tinggalin kita. Ya, saat kesendirian sampai saya bisa menemukan sopir taksi yang bisa baik, sampai dia bilang, Bapak nggak takut? Nggak apa-apa Bu, ini ibadah. Sampai dia yang cariin suster, cariin kursi roda buat mama saya. Tuhan utus. Rumah sakit penuh, saya pindah rumah sakit, dia yang cari rumah sakit buat saya, sopir taksi. Mama saya tetap tidak bisa bertahan dan meninggal. Tapi Tuhan nggak ninggalin. Habis mama saya tertular 13 hari di rumah sakit juga. Apakah Tuhan ninggalin? Enggak. Saya itu baru tahu kondisi saya parah saat saya rawat jalan dokter cuma bilang gini, Ibu, kalau Ibu bisa ada sampai saat ini itu cuma karena kasih Tuhan. Amin. Sebab Ibu tahu waktu itu kiri kanan saya diinfus, pakai oksigen, pakai alat pengencer darah saya beku. Nah terus oksigen saya turun terus. Itu dokter bilang, Bu, kami itu tarik-tarikan nyawa. Jadi kalau Ibu ada saat ini itu cuma karena kasih Tuhan. Allah kita luar biasa. Allah kita luar biasa. Siapa kita? Tapi memang saat mengalami semua enggak. Jadi saya cerita ini, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus kita saat kita masih berdosa. Apalagi sekarang saat kita sudah ditebus, Bapak, Ibu, adik-adik, Tuhan pasti lebih sayang sama kita. Jadi itu sayang sama kita. Jadi saya ingat lagi, Tuhan adalah gembalaku. Ya, tetap berjalan dalam lembah kekelaman pun. Tuhan jangan bilang stop, Tuhan gak bilang stop di lembah kekelaman, tidak. Tetap berjalan dalam lembah kekelaman, tetap berjalan. Kita jadi kuat kenapa? Karena Tuhan kita yang hebat. Jadi jangan pernah stop cuma dapat mujizat, bersuka cita, hilang. Tapi terus temukan Tuhan. Ya, mujizat itu cuma tanda. Tuhan bisa memakai mujizat untuk mempertemukan kita. Tapi terus, contoh kalau kita lihat tulisan toilet, kita pipis di bawah toilet itu enggak? Kan enggak kan? Tulisan toilet enggak. Tapi kita menuju ke toiletnya. Ya, Bapak Ibu, saat kita mengalami suatu hal yang enggak enak, percaya satu hal, Allah enggak akan pernah ninggalin kita. Amen. Itu satu hal yang indah banget. Seperti saya ibu tadi, itu setiap hari kau Tuhan pimpin setiap hari itu karya Tuhan. Ya, tetap melangkah, jangan pernah berhenti. Apalagi Bapak dan Ibu udah jelas dengan panggilan Tuhan, jangan pernah berhenti, terus melangkah.
Fanny Crosby buta, tapi dia bisa bilang, ku berbahagia, yakin teguh. Kenapa? Dia tahu Tuhan, walaupun dengan kebutaannya. Johnny Ersang Tada, pada dari Amerika, dia mengalami kecelakaan berenang saat masih muda. Pertama dia komplain, dia masih muda cantik, dia komplain. Tapi kok dia terus memilih komplain terus sama Tuhan dan memilih cuma nungguin mujizat di kolam Bethesda tersebut, cuma nungguin mujizat datang, sia-sia. Tapi temukan Tuhan dan dia terus melangkah sampai dia akhirnya bisa menciptakan karena kecelakaan tersebut membuat dia lumpuh dari leher sampai kaki, lumpuh seluruh badannya. Tapi dia masih bisa melukis dengan mulutnya. Dia bisa menulis buku. Sama Fanny Crosby yang buta terus bisa menciptakan lagu pujian yang pujiannya menjadi menguatkan kita semua. Ku berbahagia, yakin teguh karena Tuhan Yesus yang gak akan pernah ninggalin kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, temukan Kristus, jangan pernah stop di tengah jalan. Maju terus, memang udah jelas panggilan Tuhan. Maju terus. Haleluya, puji Tuhan. Kita diingatkan terus sampai kita benar-benar kita ini saat kita seperti tadi orang lumpuh tadi yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Setelah dia tahu dan Tuhan yang menghampiri dia kembali, jangan berbuat dosa lagi, dan dia menceritakan Yesuslah yang menyembuhkan saya, Yesuslah yang menyelamatkan saya. Kita udah merasakan kasih Tuhan, otomatis ya kita pun akan berbagi terus, menceritakan terus kasih Tuhan ke tetangga, ke teman-teman, ke sekitar. Karena kita udah merasakan sendiri betapa Tuhan mengasihi kita. Kita merasakan sendiri betapa Tuhan memimpin kita. Ya, kita bersama-sama ya maju terus melangkah, jangan pernah berhenti. Sakit, kanker, hutang, tidak punya pekerjaan tidak akan membuat kita masuk neraka. Tidak akan membuat kita masuk ke dalam api yang kekal. Tapi saat kita meninggalkan Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Walaupun dengan air mata kita bisa bilang semua baik, walaupun dengan tangisan air mata kita bisa bilang Tuhan kau baik, teramat baik. Kita bersatu dalam